Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikin bil kitabi was sunnah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Musholla Al-Hidayah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Syahril Muradi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Muhammad Nur, Bapak Ustaz Wahyudin, Bapak Zulkarnain, dan Bapak RT, yaitu Bapak Haji Arifin bin Haji Ismatullah, dan para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim, dan mahabbah saya kepada segenap para jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Untuk itu kita senantiasa selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bisa, yaitu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, sehingga mudah-mudahan kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan yaitu akan ditambahkan lagi, sehingga kita terus bisa yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan salawat fatih yang senantiasa kita baca, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Bapak, Saudara, ya kalau kita hitung ini sekarang ya tanggal berapa, itu kita kemarin hari Jumat udah masuk tanggal 1 Syakban. Ya, jadi kalau kita mau hitung tuh Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti malam ini kita udah masuk tanggal 7 daripada bulan Syakban tahun 1446 Hijriah. Nah, kalau kita udah masuk bulan Syakban berarti otomatis besoknya kita akan masuk bulan suci Ramadan. Sehingga jauh-jauh sebelumnya tuh 2 bulan sebelumnya Nabi udah bilang Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Jadi bulan Rajab itu bulannya Allah,
bulan Sya'ban itu bulan saya, sementara bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa buat umat saya, buat kita, mudah-mudahan jamaah Musholla Al-Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bulan Rajab dikategorikan sebagai bulannya Allah? Karena ini bulan sangat istimewa. Sehingga di bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj itu kan ya yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dengan adanya Isra Mi'raj itu umat Islam akan selalu Mi'raj. Ya, jadi ngikutin Rasulullah. Rasulullah itu hamba yang mulia. Ketika ya Rasulullah itu lagi berduka, itu Allah sayang. Ya, kalau Nabi Musa itu hanya bisa bercakap-cakap dengan Allah. Disebutlah wa kallamallahu Musa taklima. Allah menjadikan Nabi Musa itu sebagai hambanya disebut dengan kalimullah. Karena Allah berikan kemampuan bisa berbicara dengan Allah. Seringkali Nabi Musa datang ke Bukit Turisina. Di Bukit Turisina ini Nabi Musa selalu bercakap-cakap. Nabi Musa itu Masya Allah seneng banget dah. Kalau bercakap dengan Allah itu katanya enak banget ya. Kalau selesai berbicara dengan Allah kemudian dia mendengar kalamnya makhluk manusia ataupun yang lainnya itu terasa mual, terasa enggak enak. Tuh, sehingga ingin sekali dia bercakap-cakap kembali dengan Allah. Itu Nabi Musa. Suatu saat Nabi Musa kepengen supaya melihat Allah. Ya Allah, saya pengen benar melihat Engkau ya Allah. Karena bercakap-cakap dengan Engkau aja udah enak banget. Bagaimana melihat ya zat Engkau ya Allah. Allah nggak izin. Tidak ya kau izinkan atau saya tidak izinkan kepada Engkau wahai Nabi Musa. Karena belum waktunya. Dan bukan termasuk ya makhluk yang saya akan berikan kemampuan seperti itu. Ada ya makhluk Allah, ada hamba Allah yang lebih istimewa, yang lebih mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tuh Pak kagak pakai minta sama Allah untuk bertemu dengan Allah. Bukan sekedar bercakap-cakap melihat zat Allah, Nabi Muhammad enggak pernah minta. Nah, saat tanggal 27 Rajab itulah Allah angkat Nabi Muhammad. Dijemput Nabi Muhammad dengan ya malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan buruk. Ya, itu yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan di malam hari. Ya, dari rumah Nabi ke Masjidil Haram terus sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj naik ya dari ya Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan disitulah saat malaikat Jibril nggak mampu untuk melangkahkan kakinya, ya satu langkah saja malaikat Jibril maju itu terbakar malaikat Jibril. Tapi saat itu Nabi Muhammad diberikan kesempatan. Di tempat itulah ya Nabi Muhammad bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewa berarti. Ya, jadi Nabi Muhammad yang sudah ya diberikan kemampuan untuk bercakap, di samping juga ditambah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya 27 Rajab itu istimewa. Ya, sehingga disitulah ya manusia, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan sholat itu karena perintah Allah di malam Isra Mi'raj. Dan saat itulah orang-orang beriman bisa mi'raj kepada Allah. Sehingga kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ya, makanya kata Nabi, kita itu kalau lagi sholat enak, ya sejuk, tenang, ya qurratu ain, menjadi penyejuk mata. Nah itu. Jadi kita kalau lagi susah, lagi galau, lagi apa, dengan kita sholat, insya Allah akan mendapatkan kedamaian.
Begitu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Rajab ini juga kesempatan buat kita untuk beristighfar. Sehingga para ulama ya menyatakan bulan Rajab adalah bulan istighfar. Perbanyak istighfar, kita mohon ampun, mohon maaf kepada Allah dalam rangka kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Yuk kita banyakin istighfar di bulan Rajab. Nah, alhamdulillah bulan Rajab kita udah lalui. Dan insya Allah kita banyak beristighfar. Sehingga mudah-mudahan orang yang beristighfar itu nanti tidak akan punya dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang-orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang itu tidak punya dosa. Nah, masuk bulan Sya'ban. Wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan saya. Ini udah tanggal 7 bulan Sya'ban. Nah, kenapa disebut bulan Nabi? Karena ini bulan ya begitu istimewa. Allah menurunkan perintah selawat itu pas pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa selalu berselawat kepada Nabi. Ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya dulu alal hal wal istiqbal, berarti maknanya istimror. Jadi Allah malaikat terus menerus senantiasa membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan buat kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah salawat ini tepatnya ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu ada amalan yang terbaik adalah membaca sholawat. Nah, jadi ini Pak, di bulan Sya'ban ini ayo dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan banyakin baca sholawat. Kalau bulan Rajab tadi banyakin apa? Istighfar. Nah, sekarang bulan Sya'ban udah banyakin sholawat. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Salat tibbil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Atau yang paling gampang salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak di bulan Sya'ban baca selawat. Kenapa? Sebab orang kalau baca selawat itu otomatis setiap satu selawat Allah ciptakan satu malaikat. Dan satu malaikat itu nanti Allah perintahkan untuk suruh beristighfar, memohonkan ampunan buat orang yang baca selawat. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kita udah baca di bulan Rajab tuh istighfar. Nah, di bulan Sya'ban banyakinlah selawat. Dan menurut ulama-ulama, Bapak Saudara, kalau kita yang udah tua-tua nih, yang kadang-kadang kemarin-kemarin suka ya ninggalin sholat, suka ninggalin puasa, suka banyak dosa, banyak maksiat, yang sampai sekarang ini mungkin kita belum bisa membayarnya, mengkodoknya dan lain dan sebagainya, maka amalan yang paling mudah untuk ya menghapuskan dosa-dosa tersebut, kata para ulama, banyakin baca selawat. Banyakin baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, disitulah rahasianya. Kenapa bulan Sya'ban Nabi bilang syahri, bulan saya. Nah, Nabi paling senang dengan umatnya yang banyak baca selawat. Sehingga kata Nabi, siapa yang pengen kedudukan yang mulia dan paling dekat nanti sama saya, maka orang itu yang paling banyak baca selawatnya. Jadi siapa-siapa yang paling banyak baca selawatnya, maka orang itu nanti kedudukannya paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah Pak, ayo di bulan Sya'ban ini banyakin baca selawat.
Banyakin baca selawat. Yang udah 100 jadi 200. Yang udah 200 jadi 300. Yang udah 300 400, yang udah 500 jadi 1000, yang udah 1000 jadi 2000. Ya, begitu. Banyakin baca selawat, banyakin baca selawat. Dan bulan Sya'ban ini ada malam yang disebut nisfu Sya'ban. Ya, yang nanti kita akan laksanakan tuh. Ini besok malam Jumat, nah malam Jumatnya lagi. Ya, itu kita masuk namanya malam nisfu Sya'ban. Ya, seminggu lagi berarti kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang mulia. Sehingga guru-guru kita ngajarin hidupkan itu malam. Ya, jangan sampai kita sia-siakan. Setahun sekali kita kedapatan malam nisfu Sya'ban. Nah, apa yang diperintahkan? Ya, maghrib minimal kita udah kumpul di musola. Ya, kita udah kumpul di masjid. Ngapain? Ya, kita sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, wirid seperti biasa. Habis wirid seperti biasa, sholat ba'diyah maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Apakah ada perintahnya? Ada. Ya, baca surah Yasin itu banyak hadis-hadisnya. Ya, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu ada hatinya, ada jantungnya. Sementara hatinya Al-Quran, hatinya ya kitab suci Al-Quran, itu adalah baca surah Yasin. Tuh. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bilang, Yasin lima quri'at laha. Baca surah Yasin. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan, maksud kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita tuh malam nisfu Sya'ban ada 3 yang kita minta. Ini yang istimewa. Sebenarnya kita pengen itu banget, tapi dipilih sama ulama nih 3 nih yang kita minta. Pertama, supaya dikasih apa? Dikasih panjang umur, ya sehat badan, ya taat dalam ibadah kepada Allah. Itu kita mintanya itu tuh. Ini penting nih. Panjang umur, sehat badan, kemudian dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan itu kita baca Yasin. Yang kedua kita minta supaya dapat rezeki yang berkah, yang halal, yang luas, ya, yang banyak. Tuh, rizqan thayyiban, halalan, mubarakah, terus apa lagi? Kasiro lagi. Semuanya kita minta. Ya, itu kan penting. Kalau kita ada rezeki yang luas, yang berkah, yang banyak, buat apa? Buat ibadah. Bukan buat poya-poya, bukan. Ya, buat ibadah, bukan buat jalan-jalan doang, tapi buat ibadah. Sebab dengan rezeki kita bisa ibadah. Kita bisa membantu orang, bisa memberikan bantuan buat masjid, buat musola, buat pondok pesantren, buat anak yatim. Itu begitu. Ya, kita minta keluar rezeki. Nah, supaya kita bukan, ya kita baca surah. Yang ketiga, yang tidak pentingnya lagi, kita minta di akhir hidup kita supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebab yang paling penting itu di akhir. Akhir itu penilaian yang paling penting, Bapak Saudara. Ya, nah makanya kita minta saat nanti kita meninggal dunia husnul khotimah. Baca lagi Yasin. Istimewa itu Bapak. Ini Masya Allah, jangan sampai kita lupakan. Ya, kita malam nisfu Sya'ban, sholat isya jamaah, selesai pulang, tidur, nanti malam bangun jam 2, ya, jam 3, jam 4, paling siang banget jam 4 udah bangun. Kita kembali ya munajat kepada Allah. Kita minta. Kenapa? Sebab malaikat Jibril memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, ini malam-malam mulia. Ya, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu keberkahan sedang dibuka. Ayo minta. Kamu minta, saya kasih. Insya Allah. Itu kata malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mulia itu bulan Sya'ban. Nah, selesai itu mulai tuh angin-angin Ramadan udah terasa. Karena udah malam nisfu Sya'ban, udah 15, 16, 17, tinggal hitungan jari. Ya, sehingga kata Nabi, wa Ramadhanu syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan khusus kemuliaan buat umat saya, buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga bulan Ramadan disebut syahrus syiyam, disebut syahrul qiyam, bahkan disebut juga syahrul Quran. Tuh. Jadi banyak ya nama untuk bulan Ramadan disebut syahrus syiyam karena memang kita diwajibkan puasa. Jangan sampai kita kagak puasa. Ya, ini Ramadan diwajibkan ya untuk kita orang yang beriman yang sudah memenuhi persyaratan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Malamnya disebut yaitu apa syahrul qiyam. Bukan di mana kita qiyamul lail. Jangan kita tidur dulu. Ya, silahkan qiyamul lail yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih, habis sholat isya kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Bahkan Ramadan disebut dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, sehingga amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan itu baca Al-Quran. Ya, saya ulangi Pak, amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jadi 3 tuh, Rajab amalannya istighfar, banyakin baca istighfar. Kalau Sya'ban amalannya banyakin baca selawat. Nah, masuk Ramadan amalannya yang terbaik apa? Baca Al-Quran. Nah, ini kita amalin. Ya, insya Allah syahrul syiyamnya kita udah laksanakan puasanya, syahrul qiyamnya kita udah laksanakan minimal sholat tarawih, syahrul Qurannya banyakin baca Quran. Buat program hatam minimal 1 kali. Ya, apalagi bisa 2, apalagi lebih dari itu, tergantung kemampuan kita. Sebab Allah bilang ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Ya, tuh begitu mulianya kita manusia, dihormatin banget sama Allah. Ittaqullah mastata'tum. Sebab kalau haqqa tuqati ini nggak mampu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Itu Abu Bakar nggak mampu menangis. Ya Rasulullah, bagaimana saya nggak bisa takwa dengan sebenar-benar takwa. Umar bin Khattab kagak mampu, Utsman bin Affan nggak mampu, Ali bin Abi Thalib tidak mampu diperintahkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Padahal mereka ada sahabat-sahabat Nabi yang begitu istimewa. Ya, yang kadang-kadang semalaman aja sholat lainnya bisa menghatamkan Al-Quran, masih kagak mampu ittaqullah haqqa tuqati. Kita yang sholatnya paling baca kuliah sama kulhu, ya itu kan kita kuliah kulhu kan begitu ya. Nah apalagi kita, makanya Allah bilang ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Nah ayo Ramadan jadikan sebagai ladang ya kita untuk ya memperbanyak nilai-nilai ibadah. Sehingga kata Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, bagaimana kemuliaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka umatku akan berharap semuanya jadi bulan Ramadan. Tuh, nah makanya ayo 10 hari pertama itu mulia, 10 hari yang kedua lebih mulia lagi, 10 hari yang terakhir paling mulia. Ini kadang-kadang kita beda, 10 hari pertama banyak semangat, 10 hari kedua mulai kendor, 10 hari yang terakhir habis-habisan. Ya, udah banyak yang pada nyerah. Padahal itu 10 hari yang terakhir itu yang paling istimewa. Sehingga Bapak Saudara itu yang tadinya 10 hari pertama udah semangat, 10 hari yang kedua harus lebih semangat, 10 hari yang ketiga itu benar-benar habis-habisan kita paling semangat. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan kalah dengan dunia, jangan kalah dengan materi. Ya, jangan gara-gara dunia, maaf Ustaz saya malam ini kagak bisa tarawih dulu. Tuh, karena bos manggil, tuh, bos didahuluin. Padahal bos segala bos siapa? Allah. Ya, kalau bos manggil, mohon maaf bos, saya ya habis maghrib siap-siap mau sholat isya, mau sholat tarawih.
Ya, tapi ini ngambil duit, ente nggak mau, biarin saya gak mau dulu. Ntar taraweh dulu jam 10 baru saya datang. Kata bosnya jam 10 tutup, ya besok pagi deh saya datang. Gitu mestinya. Ini kadang-kadang kita kalah sama dunia. Ya, kalau disuruh ngambil duit, taraweh gimana? Tinggal duit, Ustaz, duit. Nah, begitu. Ya, kalah kita. Nah, jangan. Ya, sebab kata Nabi, kalau seandainya kamu tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, kamu tidak akan berharap yang lain-lain. Nah, begitu. Jadi bukan berarti dunia enggak penting. Ayo dahulukan. Ya, sholat tarawihnya dahulukan, sholat jamaahnya dahulukan. Bahkan saya pesen nih Bapak, Saudara, kalau bisa sholat jamaah 40 hari full. Jadi bagaimana caranya ke semua 40 hari? Kan puasanya cuma 30 hari. Puasanya cuma 1 bulan. Ya, minimal sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan, 11 hari sebelum Ramadan, kita udah persiapan. Sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai akhir Ramadan, 40 waktu dalam 40 hari, ya kita bisa laksanakan. Ya, jadi 1 hari 5 waktu. Bukan lagi 8 hari. Kalau di Madinah kita haji kan cuma 8 hari. 8 kali 5 berarti berapa? Arba'in. Nah, kita bukan bikin arba'in, bikin 40 hari kali 5. Berapa 40 kali 5? 200. Jadi bikinnya mi'atain. Tuh, 200 sholat waktu secara berjamaah. Itu nanti di dalam salah satu hadis, Bapak, Saudara, siapa-siapa yang bisa ya tekun melaksanakan sholat jamaah ya terus menerus selama 40 hari, ya maka orang itu akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan, dan mudah-mudahan dia berhak akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Masya Allah. Ayo, makanya abis nisfu Sya'ban ya jangan sampai bolong tuh sholat jamaah kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehingga sampai Ramadan lebih dari 40 gitu. Ya, jadi kalau kita udah lebih dari 40 berarti kita udah ngamalin hadis sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan. Jadi imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita udah ada Allahu Akbar. Jangan pakai tinggalan 1 rakaat, jangan pakai ketinggalan lagi 2 rakaat. Ya, itu gugur. Ya, nggak masuk. Ya, jadi yang dimaksud tadi ya akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan, dan mudah-mudahan akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. 40 hari 40 malam itu takbiratul ihramnya nggak pernah ketinggalan sama imam. Nah, begitu. Mudah-mudahan begitu saya kita bisa mengamalkan ini. Ayo ya, dengan ilmu yang kita udah miliki ya kita sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya Allah akan memberikan kemudahan, taufik dan hidayah sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah kasih taufik hidayah maunah sehingga kita gampang dan mudah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di malam harinya, bahkan kita bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan kita buat program bisa sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita tujukan khusus buat segenap jamaah-jamaah kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap orang-orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek serta nenek kita, kerabat kita, keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga segenap semua guru-guru kita yang sudah mentransfer ilmunya kepada kita yang saat ini sudah berada di alam barzah. Kita kirim Fatihah buat mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya.
dan pada akhirnya kita bisa melanjutkan thariqah orang-orang tua kita bisa melanjutkan daripada perjuangan orang-orang tua kita dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita tujukan buat keluarga-keluarga kita yang mungkin jamaah-jamaah kita saat ini dalam keadaan kurang sehat, ya, yang dalam keadaan kurang sehat kita doain supaya mereka semuanya jamaah kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa kembali beraktivitas dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Atas nama saya yang dikatakan sebagai guru pembimbing setiap malam Kamis di sini, banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Saya mohon diikhlaskan, saya mohon dimaafkan manakala banyak dosa dan kesalahan pada diri saya. Saya tanya kepada para asatidzah, para bapak, para hadirin, kira-kira mau memaafkan saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga saya tinggalkan tempat ini, mudah-mudahan saya tidak ada kesalahan kepada para bapak, para pengurus di Mushola Al-Hidayah ini. Begitu juga sesama kita semuanya. Nih, kita saling memaafkan, kita saling mengikhlaskan. Jangan sampai ada di hati ini yang terluka. Kita mau Ramadan nggak boleh. Ikhlaskan semuanya. Orang yang pernah zalim sama kita maafin. Orang yang pernah benci sama kita maafin. Orang yang pernah dengki sama kita maafin semuanya. Sehingga kalau kita udah saling memaafkan, diri kita udah bersih, hati kita bersih, insya Allah masuk Ramadan kita termasuk orang yang diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini sangat penting sekali supaya kita punya qalbun salim, punya hati yang bersih. Mudah-mudahan nih kita semuanya udah saling mengikhlaskan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bil ilmi narqa bil jahli nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.